Pengertian organisasi guru. Organisasi profesi keguruan merupakan sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam WOW 2014, halaman 44. Menurut Amelia, tahun 2021, halaman 6, organisasi profesi keguruan adalah sebagai sarana pemersatu anggota seprofesi dalam konteks positif untuk menjadi mitra pemerintah guna menghasilkan kemanfaatan bagi bangsa di tengah tantangan global. Selain itu, menurut tim PDK, tahun 2023 halaman 2, organisasi profesi keguruan merupakan kesatuan sosial atau pengelompokan pekerjaan yang saling bekerja sama, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi keguruan merupakan suatu wadah perkumpulan para guru yang digunakan untuk menunjang dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan kode etik demi terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi. Jenis-jenis organisasi guru. Menurut tim PDK tahun 2023, halaman 2-6 berikut ini. Yang pertama, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI lahir pada tanggal 25 November tahun 1945. Pertama kali dikenal sebagai Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Pada saat didirikannya organisasi ini, di samping memiliki misi politis ideologi, tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Juga penanaman nilai luhur filsafah hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Kedua, Ikatan Guru Indonesia atau IGI. IGI didirikan pada tanggal 26 November tahun 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi ini bermoto Sharing and Growing Together. Memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru atau dosen pendidikan di Indonesia. Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu, IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan di Indonesia. Ketiga, Persatuan Guru Madrasah Republik Indonesia atau PGMRI. PGMRI merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 2008. Tujuan didirikannya PGMRI yaitu menciptakan guru yang berkualitas, sehingga suatu saat bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Untuk meningkatkan kualitas guru, PGMRI biasa menggelar seminar pendidikan dan pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Keempat, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran, serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Kelima, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awal organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antar anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta tanggal 17 sampai 19 Mei tahun 1984.
Keenam, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember tahun 1975. Organisasi yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban serta tanggung jawab sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para tugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Ketujuh, Kelompok Kerja Guru atau KKG. Kelompok Kerja Guru atau KKG sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan kelompok kerja guru berdasarkan atas mata pelajarannya. Yang terakhir, ke-8, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Meskipun Muhammadiyah pada awalnya adalah gerakan keagamaan yang berfokus pada agama Islam, peran pentingnya dalam bidang pendidikan berkembang seiring waktu. Model pendidikan Muhammadiyah ini merupakan perpaduan antara sistem sekolah model Belanda dan pesantren. Muhammadiyah mendirikan banyak sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang menjadi landasan kuat bagi profesi kependidikan di Indonesia. Fungsi organisasi guru. Terdapat fungsi pemersatu dan fungsi kemampuan peningkatan profesional. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas, profesi yang diembannya. Bahkan, mereka terdorong untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Secara ekstrinsik, mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat, pengguna jasa, suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Kedua motif tersebut sekaligus tantangan bagi pengembangan profesi, namun kesadaran inilah yang menyebabkan para profesional membentuk organisasi profesi. Dengan demikian, organisasi tersebut dapat dijadikan pemersatu antar profesi, yang diharapkan organisasi kependidikan memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu upaya melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu sendiri, dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi. Kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Bahkan dalam UU SPN tahun 1989, pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan bangsa. Kemampuan yang dimaksud adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Peningkatan kemampuan profesional juga terkait dengan kurikulum tahun 1994 dapat dilakukan melalui dua program, yaitu program terstruktur adalah program yang dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa, mempunyai bahan dan produk kegiatan belajar yang dapat diakreditasikan secara akademik dalam jumlah SKS tertentu. Dan yang kedua, program tidak terstruktur adalah program pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan yang dibuka berdasarkan kebutuhan tertentu sesuai dengan tuntutan waktu dan lingkungan yang ada. Terlingkup dalam program tidak terstruktur ini adalah penataran tingkat nasional dan wilayah supervisi yang dilaksanakan oleh pejabat terkait, pembinaan pengembangan sejawat, pembinaan dan pengembangan individual. Tujuan organisasi guru. Yang pertama, meningkatkan karir,
Kedua, mengembangkan martabat anggota. Ketiga, meningkatkan kewenangan profesional anggota. Keempat, mengembangkan kemampuan anggota. Kelima, meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61. Ada 5 misi dan tujuan organisasi kependidikan, yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Yang pertama, meningkatkan karir. Meningkatkan atau mengembangkan karir anggota merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Karir yang dimaksud adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain di lingkungannya melalui serangkaian aktivitas. Organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator. Terjadinya peningkatan karir setiap anggota adalah kewajiban organisasi profesi kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotivasi anggotanya mencapai karir yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya. Yang kedua, mengembangkan martabat anggota. Merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik pelecehan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memasuki organisasi profesi kependidikan, anggota sekaligus terlindungi dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang disepakati. Yang ketiga, meningkatkan kewenangan profesional anggota. Meningkatkan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi kependidikan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau pelatihan terprogram. Yang keempat, mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan anggota. Meningkatkan atau mengembangkan kesejahteraan anggota merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama, berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Banyak kiprah organisasi profesi kependidikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Aspirasi anggota melalui organisasi terhadap pemerintah akan lebih terindahkan dibandingkan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Erina Putri dengan NIM 22011140849 dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan bersama kakak saya Anissa Sadina Bilan dengan NIM 220210402044 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki sesi diskusi, saya ingin sharing-sharing nih terkait pandangan kamu. Bagaimana organisasi guru berperan dalam kesejahteraan guru? Organisasi guru seperti PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru. Terdapat beberapa cara organisasi guru itu dapat berkontribusi. Salah satunya yaitu advokasi kebijaksanaan. Jadi di situ terdapat bagaimana cara organisasi guru atau peran seperti PGRI itu meningkatkan upah dan tunjangan.
Nah, karena seperti yang kita tahu ya, yang organisasi guru yang terbesar atau payung dari semua organisasi guru itu adalah PGRI. Nah, PGRI sendiri juga sebagai sarana untuk orang-orang guru tentunya itu mengutarakan aspirasi-aspirasinya. Jadi tidak hanya guru-guru yang ASN atau yang PNS saja, namun juga dari orang-orang yang sebagai guru honorer seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui, untuk guru sendiri kan juga masih tergolong profesi yang sudah jarang diminati ya. Tentunya juga seperti orang-orang yang mungkin fresh graduate, bahkan rata-rata mahasiswa dari pendidikan sendiri itu jarang untuk mengambil profesi guru itu sendiri. Terus, baik, artinya organisasi guru itu sangat penting ya dalam menunjang kesejahteraan guru. Iya. Nah, artinya apakah organisasi guru itu yang berkembang di Indonesia sudah memenuhi standar atau kriteria kesejahteraan profesi guru? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya mungkin ya, di Indonesia ini memang sudah sangat banyak berkembang ya, seperti PGRI, terus IGI, terus PGMRI, seperti itu. Mungkin lebih dari itu, atau ada juga GMP yang digunakan guru untuk guru mata pelajaran ya, tepatnya untuk bertukar pikiran terkait itu mata pelajaran itu. Tapi mungkin sebagian sudah memenuhi kriteria sesuai dengan tujuan mereka untuk mengadakan organisasi guru tersebut, namun juga ada sebagian yang masih belum memenuhi kriterianya gitu. Jadi kalau dilihat karena penyesuaian sudah sesuai atau belum itu sangat subjektif ya. Jadi kita juga masih belum tahu apakah itu memang sudah sesuai dengan kriteria profesi guru atau belum, karena kesejahteraan guru sendiri itu masih tergolong minim ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa peminatannya juga masih terbatas, masih sangat sedikit gitu. Salah satunya juga tunjangan guru yang membuat banyak orang-orang dari fresh graduate tentunya itu juga tidak terlalu meminati gitu. Jadi mungkin kalau sudah memenuhi, menurut saya belum, karena dari segi kesejahteraan guru itu juga belum mengalami peningkatan yang signifikan. Sepertinya cukup ya terkait pengantar kita dalam memahami bagaimana organisasi guru itu beroperasi dalam menunjang profesi guru. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi diskusi terkait sebuah isu. Saya sudah melintas sebuah studi kasus dari isu yang beredar. Berikut ini cuplikannya. Pemirsa, guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan. Meski dituntut bebas, JPU meyakini Supriyani melakukan penganiayaan tersebut. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andolo Senin pagi, guru honorer Supriyani dituntut bebas dari dakwaan menganiaya anak seorang polisi yang juga muridnya. Meski demikian, JPU tetap meyakini bahwa Supriyani melakukan penganiayaan tersebut. Dalam tuntutan yang dibacakan dijelaskan secara rinci kronologi penganiayaan terjadi. Meski demikian, JPU berpendapat penganiayaan yang dilakukan Supriyani bukan tindak pidana lantaran terjadi secara spontan tanpa bisa dibuktikan adanya niat jahat. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mempertanyakan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum meski kliennya dituntut bebas. Pihaknya pun menyatakan keberatan dan akan melakukan pledoi. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala ketentuan hukum atau pasal konflik revolving terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dakwa melanggar. Kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah ini kan tidak jelas. Nah, bagaimana pandangan kamu terkait studi kasus yang telah ditampilkan? Oh iya,
Jadi kasus Suryani ya, guru honorer itu kan sangat lumayan viral ya belakangan ini gitu. Sesuai dengan berita yang saya baca itu terkait dia itu tersangkakan sebagai guru yang menganiaya muridnya. Jadi menurut saya janganlah semua dari hal-hal yang semacam itu langsung dibawa ke ranah hukum gitu. Karena dari profesi guru sendiri itu kan sesungguhnya sudah ada kode etik guru, seperti yang mungkin dari teman-teman sudah pelajari tentang kode etik guru, tentang profesi guru juga. Jadi pasti ada proses sendiri gitu untuk memproses dari guru-guru yang mungkin dianggap mengalami permasalahan semacam itu. Karena seperti yang kita tahu, hukum itu kan dilihat hanya dari bagaimana guru seharusnya bekerja gitu kan, tanpa mereka juga ketahui bagaimana di lapangan guru itu sendiri. Karena kita sebagai guru juga harus menghadapi siswa yang sangat beragam gitu kan, terkadang juga membutuhkan kesabaran dari seorang guru dengan upah yang minim yang tidak bisa dipikirkan seperti itu kan ya, kadang tidak masuk akal gitu, upahnya berapa sedangkan beliau harus menghadapi bermacam-macam murid gitu. Iya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana organisasi guru ini mengayomi Suryani yang terjerat kasus menganiaya muridnya yang merupakan anak dari anggota Polri? Oh iya, jadi permasalahan ini juga sebenarnya banyak didiskusikan juga di forum ilmiah seperti di kelas pendidikan, seperti antara mahasiswa dan dosen juga, itu juga banyak dibahas kasus ini. Dan kami juga sempat menyinggung terkait bagaimana peran dari organisasi guru itu mengayomi Suryani ini yang belum dipastikan bersalah gitu ya, karena kan tidak ada bukti yang konkret bahwa Suryani ini telah melakukan aniaya yang seperti yang sudah dituduhkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu ya, sejauh ini sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan tadi terkait bagaimana organisasi guru menunjang kesejahteraan guru yang mungkin masih belum mengalami peningkatan yang signifikan, itu juga mempengaruhi juga ya di masalahnya Suryani ini. Karena menurut saya organisasi guru di sini perannya masih sangat lemah gitu. Jadi di sini organisasi guru belum terlalu bisa untuk membackup gitu. Jadi masih belum bisa membantu membela Suryani dalam menangani masalah ini, sehingga masalah ini sampai mengalami runtutan yang sangat berat seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, organisasi guru di situ masih cukup lemah gitu. Jadi memerlukan peningkatan dalam pembelaan guru, terutama seperti yang sudah saya sebutkan. Padahal kan guru juga memiliki kode etik seperti itu kan, yang bisa diproses dari segi gurunya dulu gitu. Seperti itu mungkin pendapat saya terkait studi kasus itu. Bila dari teman-teman juga memiliki pendapat yang berbeda, bisa berdiskusi bersama kami. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sani Nabila dengan NIM 2202 akan melakukan wawancara dengan salah satu guru MTS di Garut Jember, Bapak Muhammad Ridwan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi begini Bapak, sesuai dengan tema bahasan kami, yaitu profesi guru, di mana kami mendapatkan materi bidang organisasi guru, sehingga mungkin akan wawancara beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait organisasi guru apa saja yang Bapak ikuti selama menempuh pengabdian sebagai guru. Pertama, saya sebagai ketua RMPD Kabupaten
kemudian selain itu juga ada RRT yang ada di Sangkal, mungkin ada 2 itu untuk di wilayah Sangkal ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu, MGRP sendiri juga salah satu organisasi yang menaungi bidang mata pelajaran ya Bapak. Betul, bahasa Indonesia. Baik, mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak, terkait isu dari guru yang bernama Suryani. Mungkin Bapak sudah tahu karena berita itu gimana Bapak? Ya, betul. Sering lihat di TikTok sampai sekarang, tapi sering mengikuti perkembangan masalah Suryani. Oke, jadi begini Bapak, kami dari mahasiswa, kami juga mahasiswa luar merasakan hal tersebut. Sehingga mungkin saya tahu jawab Bapak, apakah organisasi guru sendiri itu tidak ada tindakan dalam menaungi Suryani? Sebetulnya yang menaungi itu ada di PGRI sebagai suatu organisasi lembaga nasional yang menaungi semua problem yang dihadapi oleh semua guru, baik itu guru PNS maupun guru yang non PNS. Oke, jadi untuk PGRI sendiri itu dalam menaungi kasus Ibu Suryani ini, apakah menurut Bapak sebagai organisasi guru, apakah itu sudah memenuhi kriteria kesejahteraan guru? Yang jelas namanya PGRI itu kan menunjukkan sebuah organisasi khususnya guru besar. Nah, dalam menangani kasus ini sudah semaksimal mungkin bisa menangani sampai titik terakhir yang memenangkan semua persoalan yang dihadapi Suryani. Yang dihadapi ini bukan masalah sepele, adalah putra dari kepala polisi. Ini saya kira ini sangat membutuhkan energi untuk bisa memenangkan kasus ini. Kalau tidak viral mungkin tidak akan bisa menang. Dan alhamdulillah dengan viralnya kasus semacam ini sehingga Ibu Suryani bisa bebas ya, dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Ibu Suryani dan putra dari seorang polisi. Artinya Bapak Ridwan ini sudah cukup mempercayakan organisasi guru di sini itu sudah bisa menaungi guru. Ya, yang jelas memang satu-satunya organisasi yang ada di Jember di Indonesia itu yang memiliki yang bisa mengayomi semua guru yang ada di wilayah, di swasta, di negeri, dan di mana saja. Makanya lembaga ini sangat dibutuhkan oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Baik, sepertinya cukup Pak. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak, atas informasi Bapak, atas Bapak untuk menunjang video yang kami butuhkan untuk mata pelajaran profesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.